pokoknya gue kalau cari istri maunya ibu rumah tangga. Terus aku bilang, jangan gitu dong, masa kita udah capek-capek sekolah tinggi-tinggi, emang kira perempuan tuh rendah? Perempuan itu nggak wajib mencari nafkah, yang wajib mencari nafkah adalah suami. Nah, kalau kita bekerja, bukan berarti rezeki kita ditambah, tapi rezeki kita dibagi dua ke suami. Nah, kalau kita nggak bekerja, justru rezeki kita ditambah di suami. Jadi, bukan berarti dengan kita bekerja jadi double gitu kan. Wah, aku jadi pengen nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yakutina Marjan di acara Lady Story Talk Show, menghadirkan kisah-kisah inspiratif pahami wanita untuk pahami dunia. Sahabat Lady Story, kali ini kita akan berbincang santai dengan Ibu Reni Julita. Beliau merupakan mompreneur. Sebelumnya beliau pernah bekerja di sebuah perbankan nasional, memiliki jabatan yang cukup tinggi, tetapi beliau memutuskan untuk resign. Seperti apa kisahnya? Kita ikuti episode kali ini. Oke, Assalamualaikum Ibu Reni. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah. Ibu ini domisili di Jakarta kan ya? Ya, kenapa? Nah, betul. Sebelum kita mulai ngobrol santai nih, Bu, kita ngobrolnya konsepnya santai aja ya. Boleh nggak diperkenalkan dulu nih, mulai dari background-nya Ibu dulu kerja di mana, kemudian saat ini sibuknya apa, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti semoga sharingnya bermanfaat. Kayaknya kalau dibandingkan sama yang sebelumnya nggak seberapa hebat. Background-nya, aku dulu terakhir sekolah perbankan syariah S2 di Trisakti. Tapi itu kuliah lagi semenjak sebelum nikah. Terus pas nikah, sebelum nikah udah kerja di Bank Muamalat. Dulu aku termasuk perempuan yang independen, menganggap perempuan itu harus sebagai istri itu harus selalu bekerja, idealis. Terus walaupun udah nikah, udah punya anak, tetap bisa kerja, masa nggak bisa, semua bisa di-handle segala macam. Terus akhirnya menikah, pas menikah udah kuliah semester awal lah ya. Terus habis nikah tetap kerja, anak lahir sampai usia 1,5 tahun. Akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. Waktu itu udah kerja selama 4 tahun. Kenapa berhenti bekerja? Karena mamaku punya usaha, tapi nggak bisa ada yang kontrol. Terus akhirnya emang dulu karena papaku tuh didikannya keras, khususnya ke aku sih ya, bukan diantara kakak adik itu nggak tahu. Papaku bilang kalau mau jadi pengusaha kita harus kerja dulu supaya kita tahu cara kerjanya si bos gitu, pemimpin gitu. Jadi kita tahu gimana nanti handle karyawan, gimana nanti kita memanage orang gitu. Jadi kita harus kerja dulu sama orang sebelum kita jadi pengusaha gitu. Terus aku mikir, mungkin udah cukup kali ya 4 tahun gitu. Sedangkan papa kan targetnya bilang minimal 5 tahun gitu. Yaudah akhirnya aku berhenti kerja, bismillah bantuin usaha orang tua. Nah pas bantuin usaha orang tua, aku bilang sama mamaku karena aku background-nya syariah ya, aku maunya aku yang handle, terus aku nggak mau berhubungan dengan perbankan yang bukan syariah, yang konvensional gitu. Pokoknya kalau aku handle, semua ikutin alur aku. Aku kalau seandainya mau pinjam uang juga aku nggak mau yang di konvensional, maunya syariah gitu kan. Ya udah terserah. Akhirnya waktu aku jalanin usaha mamaku itu lumayan banget ternyata. Omsetnya besar, hutangnya besar juga. Jadi yang dihasilkannya 0. Bingung kan? Jadi kayaknya uangnya banyak masuk, ternyata pengeluarannya banyak juga. Terus akhirnya jadi aku mulai dari 0 juga gitu. Jadi selama ini ternyata utangnya banyak untuk di barang, nggak termanage dengan baik. Akhirnya aku pinjam ke bank, pakai nama aku, terus pakai syariah. Ternyata emang benar. Kalau orang bilang kan, pakai syariah, ternyata berkah ya. Selama ini kan aku cuma ngejual produk, aku bilang iya Bu, biar berkah, biar ini, biar itu gitu. Ternyata pas aku jalanin gitu, beda berkahnya emang gimana gitu kan, pada nanya. Nggak tahu deh, kayak ada campur tangan Allah gitu ya.
nih misal kamu nyicil dengan nominal yang sama, satu di konvensional, satu di syariah. Padahal nominalnya sama, tapi kalau kamu mau ngelunasin yang konvensional, kayaknya berat banget, susah nyari uangnya. Sedangkan di syariah, misalnya ini besok nih kita mau bayar, tapi uang kita belum ada, sampai sekarang belum terkumpul. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba ada aja, terus ada aja orang yang beli, yang boros segala macam. Itu aku mikir berkahnya di situ. Terus yang kedua, kayaknya nggak berasa, tahu-tahu lunas gitu. Mungkin berkahnya di situ. Minjem ke bank waktu itu mungkin 3 tahun ya. Tadinya mamaku kebetulan punya toko, ada 5, semuanya ngutang, dibungain, karena ke developer kan, karena udah pinjam ke bank syariah, waktu itu lumayan pinjamnya 500 ya. Aku cicilin, aku bayar buat ngelunasin toko itu, terus ngelunasin hutang-hutang barang gitu kan. Kemudian 3 tahun selesai, terus akhirnya baru kerasa tuh dapat omset dan ternyata lumayan gitu kan. Nah, dari situ aku berapa tahun ya bantu mamaku, ada 6-7 tahun gitulah. Banyak juga tuh yang nanya, gimana caranya kita biar usaha, biar ini itu segala macam. Emang kan aku kan kalau dibilang sih memulai usahanya kan tinggal ngelanjutin ya. Kelihatannya ngelanjutin emang karena kan aku nggak punya modal kan. Jadi udah ada toko, ada barang, tinggal jalanin gitu kan. Tapi kenyataannya kan jadi mulai lagi dari nol karena mamaku tuh punya utang. Jadi di situ tuh aku yang harus benar-benar mikir, nggak ada campur. Aku bilang aku mau jalanin tapi nggak boleh ikut campur, nggak boleh utak-atik segala macam. Jadi mamaku ibaratnya terima bersihnya aja gitu kan. Misalnya butuh berapa aku tinggal kasih. Oh ya udah gitu. Ya udah dari situ alhamdulillah sih ya naik turun lah, namanya orang usaha ya. Naik turun terus. Nah, selama aku usaha dan bekerja itu aku mikir nih, kita kan bedanya kalau kita kerja ya. Ini jadi melencengnya ke anak ya, peran istri. Iya, peran istri. Nah, terus peran istri. Nah, dari situ kan aku mikir nih, aku udah kuliah, aku udah, tapi kok di bidangnya bukan, ternyata aku dapet nih ilmu dari yang aku ambil, misalnya perbankan syariah, ilmu muamalah, ilmu kita jual beli sama orang. Pertama kalau waktu kita dagang kan jadi tahu ya cara akad jual beli yang baik, terus habis itu gimana kita sama customer, jadi bukan sembarang akad, terus bukan ngejual yang ngebual-bual, ini tapi nggak ada isinya gitu kan, bohong. Itu dari situ pertama. Terus aku nekenin banget kan karyawanku, nggak usah lah kita ngejual produk yang terlalu berlebihan tapi sebenarnya nggak sesuai. Terus yang kedua lebih akad kepada karyawan juga tuh aku belajar dari situ. Nah tapi di tengah jalan aku mikir lagi, kita sebagai istri, sebagai ibu sibuk nih dengan berbagai aktivitas. Tapi aku ngeliat anak kan, anakku udah 2 tuh waktu itu. Biasa dengan pembantu kan. Beda ya emang kan anakku kalau diasuh dengan orang sama dengan kita. Nah waktu itu ada di satu titik, aku punya pas mau, aku waktu hamil anak kedua tuh susah banget. Karena pendarahan yang terus menerus, jadi aku bed rest. Nah di situ malah aku di rumah terus tuh, aku mikir, kok gini ternyata ya, aku selama ini ngejalanin aktivitas, punya anak, punya suami, aku tetap bekerja, walaupun istilahnya bukan kerja kantor lagi kan, anak kedua aku udah usaha ya, pergi pagi pulang sore, ada anak main-main gini. Tapi kok aku ngerasa jadi ibu tuh ya sekedar aja gitu, main-main gini dah gitu kan. Nah terus pas aku lahir anak kedua, aku punya mbak tuh waktu lagi hamil anak, pas mau melahirkan anak kedua tuh mbaknya baik banget. Tiba-tiba ditinggal sama dia karena dia ada masalah keluarga kan, dia nggak bisa kerja lagi. Nah pas aku ngerasa mbaknya tuh baik banget ya, aku ngerasa kehilangan banget nih. Terus aku nggak bisa menghandle anakku yang pertama, terus aku baru melahirkan anak kedua. Aku mulai stres, aku mikir, ya Allah, kok orang bisa ngurus anakku tapi aku nggak bisa gitu kan. Terus kok anakku nurut sama dia tapi nggak sama aku, kok dia bisa makan sama mbaknya sama aku nggak bisa gitu. Di situ aku mikir ternyata selama ini anakku tuh bukan anakku gitu ya istilahnya. Itu sinetron. Jadi ya aku ibunya tapi aku nggak bisa megang hatinya gitu kan, mikir banget ya. Terus selama ini ternyata aku cuma ya peran ibu ada tapi nggak nyata gitu kan. Di situ aku mikir tuh, aduh aku belajar benar-benar. Ditambah lagi kalau ilmu parenting itu emang kita kan nggak bisa, bukan ilmu yang diajarin orang tua, kebetulan orang tuaku yang tidak mengajarkan yang ini loh nanti kalau jadi ibu harus begini gitu kan. Ada ya mungkin ada anak yang emang diajarin orang tuanya, nanti kita begini, ada juga anak yang lihat
dari orang tuanya, oh ibuku dulu begini sama aku harus begini gitu kan, ada kan ya. Nah kalau aku kebetulan bukan yang digituin. Kalau aku tanya mamaku, kok mama gitu ya nggak mau pegang cucu atau nggak mau ditinggal gini. Mamaku bilang, dulu nenek kerja gitu. Jadi emang nenek nggak pegang cucu karena dulu susah, jadi nenek harus kerja gini. Oh gitu. Jadi kan aku kan harus cari tahu benar-benar, terus apalagi sama suami yang sibuk juga segala macam. Terus di situ aku mikir, terus dari mertua juga kan dulu dia juga kerja. Jadi ibaratnya kita sama-sama nggak punya pandangan nih gimana ya cara ngurus anak yang benar gitu kan. Wah, di situ benar-benar pergolakan batin. Terus aku mikir lagi dulu sebelum aku nikah, aku juga pernah tuh berdebat sama Eksa dari VK, orang Klaten nggak salah ya. Dulu dia pernah bilang gini, itu aku sama Rati sama si Eksa kan bilang gini, pokoknya gue kalau cari istri maunya ibu rumah tangga. Terus aku bilang, jangan gitu dong. Masa kita udah capek-capek sekolah tinggi-tinggi, lu kira perempuan tuh rendah cuma jadi ibu rumah tangga bla gitu kan. Kita mikirnya gitu. Terus aku bilang, pokoknya gimana pun gue nanti kalau udah nikah, gue tetap harus kerja gitu. Buat apa gue sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa gini-gini? Ya buat anak lo lah, kata dia gitu kan. Dia bilang, pemikiran lo gitu banget lo, ngerendahin perempuan, terus gini-gini. Ya bukan gitu. Perempuan tuh ditinggikan bukan berarti harus selalu kerja, kata dia gitu kan. Dia bilang, enggak lah, gue gak mau cari suami yang kayak gitu. Aku dulu mikirnya gitu ya, saking idealisnya dan berpikir. Terus tambah lagi aku punya bos tuh, dia bisa mencapai karir tapi anaknya baik-baik aja. Menurutku kita sukses ngurus anak selagi anak-anak terlihat baik gitu ya. Terlihat baik itu kan dalam artian ya dia tetap sekolah baik, terus dia tetap di rumah baik mungkin itu ya. Tapi kan di luar kita nggak tahu gitu kan. Menurut aku gitu kan. Nah dari situ aku mikir, ya udahlah. Akhirnya aku cari tahu, dapatlah ilmu parenting. Dan alhamdulillahnya waktu itu diadain di sekolah anakku. Sebelumnya aku ngajakin suamiku, ayo kita belajar. Suamiku ngerasa, ngapain sih kayak gitu aja belajar. Gitu aja tuh, itu tuh harus seiring jalan gitu kan. Tinggal jalanin aja, nanti gimana prosesnya itu tinggal jalan. Lah gimana caranya kalau kita nggak tahu jalannya gitu kan, aku bilang gitu. Nah kebetulan waktu itu ada di sekolah anakku, akhirnya kita mau nggak mau harus belajar kan, harus ikut. Dari situ aku mikir, ternyata selama ini aku salah ya. Walaupun kita namanya usaha, dibilang kan, emang usaha, tetap kok aku antar jemput anakku, tetap kok aku handle anakku. Ya tapi ternyata istilahnya ragaku ada di depan mereka, tapi bukan jiwaku gitu. Jadi dia ngerasa, ini bunda ada di rumah, tapi bunda sibuk pegang HP, bunda sibuk ngurusin ini itu segala macam. Nah dari situ aku mikir, juga ya, mungkin kodratnya perempuan emang ibu rumah tangga yang maksud tuh kayak gini gitu ya. Nah dari situ tuh aku ngerasa sampai satu titik. Dan kemarin akhir tahun dan kodarullah aku juga dapet ujian kan setelah menjalankan usaha orang tua. Ada konflik kan, terus di situ aku memikir, udahlah aku mundur, aku nggak ikut usaha lagi gitu kan, nggak ngejalanin usaha orang tua lagi. Terus dari situ tuh awalnya aku bingung kayak, ya Allah aku ngapain ya, aku orang yang nggak bisa diem, aku yang harus selalu bergerak ini itu segala macam. Aku ribut sama suamiku, aku harus ngapain ya, aku harus kerja apa ya, aku harus ini itu segala macam. Tapi kesini aku ngeliat anakku di rumah gitu ya, aku mikir, Allah udah dikasih rezeki anak, tapi kok kita malah sibuk gitu, maksudnya sibuk mencari kegiatan lah. Itu kesibukan lo di depan mata gitu ya, sekarang tinggal diurus tuh anak lo mau diapain gitu ya. Kalau emang mau bikin pinter ya ajarin dia, terus kalau mau ini segala macam. Aku mikir juga ya. Jadi biasanya aku mikir udahlah rezeki Allah yang ngatur gitu kan. Aku mikir, aku kalau manusiawi ya, kita mikir kan kalau kita kerja enak, punya uang, mau apa aja beli ada uangnya, nggak usah ngarep suami gitu kan. Terus independen pertama kan, terus yang kedua kalau misalnya ini itu, misalnya suami nggak bisa beliin anak, kita bisa beliin anak, itu kebahagiaanku dulu gitu kan. Tapi ternyata dengan banyaknya ujian aku ngerasa, ternyata mungkin udah cukup 9 tahun, akhirnya aku merasakan yang aku ngerasain yang ya udahlah aku pengen ini pengen itu segala macam secara materi, secara ini ada gitu. Nah, akhirnya aku sampai di satu titik yang ngerasa lagi yang mau dicari ya, semua alhamdulillah aku udah nggak kepengen ini itu segala macam. Ditambah dengan adanya pandemi ini kan, anak-anak yang ngerasa dia nggak punya pegangan, alhamdulillah sih aku nggak ngerasain kesulitan ngajar mereka, terus yang Zoom ini itu segala macam. Malah mereka yang apa-apa tuh lebih percaya aku daripada gurunya gitu ya. Atau bu guru begini, tapi bunda begini-gini. Di situ aku ngerasa, ya berarti ini keberhasilanku di sini gitu kan. Aku bukan bilang perempuan yang berkarir itu nggak bagus ya, bagus, malah hebat kalau seandainya ada perempuan yang
emang kata Ines juga kan, kemarin aku juga galau nih, Nes, gue mau kerja lagi lah Nes. Gak dipungkirin sih. Ada keinginan kerja lagi? Sempet, karena kan ya dengan aku nggak bekerja kan otomatis pendapatan berkurang kan, maksudnya income kita bersama kan berkurang gitu kan. Pasti ada di satu titik yang, emang lagi terendah kan, mulai lagi dari bawah gitu ya. Ini gimana ya, besok kalau anak sekolah perlu ini, perlu itu segala macam, aku bisa bantu apa gitu kan. Ya, tapi aku percaya sih, mungkin kalau kemarin aku baca lagi gini, perempuan itu nggak wajib mencari nafkah, yang wajib mencari nafkah adalah suami. Nah, kalau kita bekerja, bukan berarti rezeki kita ditambah, tapi rezeki kita dibagi dua ke suami. Nah, kalau kita nggak bekerja, justru rezeki kita ditambah di suami. Jadi, bukan berarti dengan kita bekerja jadi double gitu kan. Wah, aku jadi pengen nangis. Terus, dari situ aku mikir, ya udahlah ya, ngapain ngoyo gitu kan. Dan ada kadang aku kesel sama anakku, terus pengen ini, pengen itu. Udah, gue mau kerja. Aku iseng tuh, lihat-lihat doang gitu. Udah, kenapa kerja? Kenapa? Ya cowok kan, gak mau. Emang kenapa? Abang iseng, abang suka gini-gini. Gak mau, pokoknya abang maunya kalau belum bangun ada bunda, terus di rumah ada bunda, terus gini-gini. Kan gak mandiri? Enggak, tetep. Terus kenapa mesti ditemenin? Bedanya kenapa? Ya pokoknya bunda ada aja di rumah, terus gini-gini. Jadi mungkin emang akhirnya, udah aku mikir, terus gua cuma di rumah, ngurus anak, ngapain coba kan? Terus lu sekolah tinggi-tinggi cuma, akhirnya aku kemakan omonganku sendiri ya, yang dulu omongan sama si Eksa itu kan. Aku mikir gitu kan. Saya mikir, aduh, beneran ya, ternyata emang bener ya. Yang hadis, apa sih, Umma Madrasah lah itu, yang ibu adalah madrasah pertama anak-anak gitu. Jadi aku ngerasa, anakku itu, aku berhasil itu ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, terus dia bisa mengontrol diri dia bisa ajak dengan apa yang aku kasih tahu gitu kan. Tetap dengan konsisten aku bilang, pokoknya ini nggak boleh gitu, terus dia pegangan gitu, terus ada omongan dari orang, anaknya ternyata begini ya, begini dari situ aku mikir, dari situ selalu gitu, udahlah. Jadi sekarang aku mikir, kalau seandainya, ya itu tadi, rezeki kita kalau seandainya aku bekerja, istilahnya dibagi dua, tapi kalau enggak, berarti didobel ke suami. Memang secara materi mungkin agak susah, tapi nanti paling ada aja rezekinya, ya udahlah gitu. Karakter anak itu tergantung karakter orang tuanya, apa atau enggak lingkungannya, setidaknya yang dia lihat. Sampai kadang aku emosi, tapi emosinya aku, mereka tuh nggak akan merasa bunda tuh galak, enggak, dia merasa emang karena dia salah jadi dia dimarahin gitu.